yaitu PT Sentra Megah Indotek. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan, digital marketing, dan pelatihan, Bapak Ibu sekalian. PT SMI punya visi besar bagaimana menjadikan perusahaan yang terdepan dalam bidang teknologi digital, Bapak Ibu sekalian. Dan terbukti kita 7 bulan berjalan, kemarin kita sudah mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang punya spesialisasi terbaik, ya Bapak Ibu sekalian. Dan punya misi untuk berupaya menjadikan seluruh mitra bisa hidup dalam posisi sejahtera dan mapan. Nah, ini adalah visi dan misi perusahaan tersebut. Kita lihat alamat kantor perusahaan kita, Bapak Ibu sekalian, ada di Neo Soho, lantai 27 di Jakarta Pusat, ya. Jadi perusahaan ini punya kantor yang jelas. Perusahaan ini juga punya alamat domain atau alamat website secara online yang jelas, yaitu ea50edn.com. Dan perusahaan ini bermitra dengan sebuah broker ternama di dunia, bahkan masuk dalam 10 broker terbaik di dunia, yaitu Fintech Forex, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini alamat domainnya, yaitu fintech-edn.com, adalah domain atau pintu masuk khusus untuk mitra EA50, ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat support legalitas perusahaan ini. Kita butuh kenyamanan bisnis, kuncinya adalah profit, ya. Kunci dari bisnis adalah profit. Tetapi kenyamanan dalam bisnis kita butuh legalitas. Kenapa? Karena kita hidup dalam sebuah negara yang punya aturan dan kaidah hukum yang harus kita patuhi. Kita ada surat dari Kementerian Informasi dan Komunikasi sebagai perusahaan yang sudah mendapatkan izin menjualkan produk e-commerce, dan kita juga sudah ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ibu sekalian. SIUP, TDP dan lain sebagainya sudah ada, dan kita juga taat pajak, kita juga sudah punya NPWP, dan kita juga sudah masuk dalam sebuah asosiasi. Karena sistem penjualan lisensi dijual dengan cara berjenjang atau network marketing, maka wajib harus punya keanggotaan dari sebuah asosiasi. Di Indonesia ada 3 asosiasi. Yang pertama APLI, lalu muncul AP2LI, sekarang ada ASPLI, Asosiasi Serikat Penjualan Langsung Indonesia. Kita masuk di ASPLI yang diakui oleh BKPM sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin usaha penjualan langsung, ya. Jadi di Kementerian Perdagangan di bawah naungan Badan Koordinasi Pasar Modal itu berhak mengeluarkan izin untuk perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk secara berjenjang atau yang menjual produk secara network marketing. Kita SMI kan menjual lisensi PAM atau menjual lisensi sistem trading otomatis. Itu dijual secara network, nanti akan saya jelaskan. Sehingga dia harus punya izin SIUP L, Bapak Ibu sekalian, dan kita sudah punya. Dan ini penghargaan yang baru diterima kemarin dari Yayasan Penghargaan Prestasi Indonesia. Ini kemarin memberikan penghargaan kepada kita sebagai Platinum Digital Trading Platform. Kenapa? Dilihat dari konsistensi profit kita setiap bulan selama 7 bulan itu konsisten, selalu meningkat dan di atas rata-rata, Bapak Ibu sekalian. Dan yayasan ini yang biasa memberikan penghargaan kepada bupati terbaik, wali kota terbaik, bahkan Ibu Sri Mulyani pun pernah mendapat penghargaan dari YPPI ini, Bapak Ibu sekalian. Kita baru 1 minggu yang lalu mendapatkan penghargaan ini, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Oke, dulu, ya. Kita lihat support legalitas. Ini tentang sekilas broker fintech yang didirikan tahun 2009 oleh tim yang sangat profesional di bidang pengelolaan keuangan. Ini yang saya sebut tadi broker terbaik di dunia, yaitu Fintech Forex. Ini dari Australia, ini dari tahun 2009, ya. Ini jelas standar keamanan dananya diatur bahwa dana perusahaan harus terpisah dengan dana klien di rekening bank sentral. Lalu ini juga reward yang pernah didapatkan oleh Fintech dari penghargaan yang diberikan dari lembaga pengawas broker, ya. Nah, keunggulan dari bisnis EA50, nah ini yang perlu dicermati. Tadi sudah saya jelaskan secara cepat legalitas, karena legalitas itu berupa dokumen. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang penting bisa dilihat nanti dari PDF. Kita bahas ini satu persatu. Keunggulan dari bisnis EA50. Ada apa sih EA50 kok menarik?
Ada apa sih EA50 membuat saya dalam 4 bulan berjalan bisa tembus $2.000 satu minggu? Ada apa? Ini perlu kita kupas. Pertama, biaya lisensi ringan karena dimulai dari $50. Semua sistem di luaran kebanyakan lisensi lebih mahal dari kita, minimal $100. Ada yang 1:5 seperti itu. Kita dimulai dari $50. Yang luar biasa lagi, kita bisa deposit dengan modal yang ringan. Dengan $100, Bapak Ibu sudah berperan menjadi seorang trader yang profesional. Kenapa? Yang trading adalah pump manager, kan begitu. Pump manager mendapatkan kuasa dari kita lewat kita linkkan akun kita, kabinet akun kita ke akun master. Maka dia trading sama dengan kita yang trading. Karena kepanjangan tangan dari kita, ya, tapi bukan panjang tangan. Nah, jadi modal deposit sangat ringan karena cukup dengan $100 kita sudah bisa melakukan deposit. Artinya kalau kita ngambil lisensi terkecil $50 plus deposit 100 menjadi $150. Kita sudah bisa melakukan trading. Yang ketiga, kurs dolarnya berlaku normal, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu di saat melakukan deposit, satu-satunya program ekonomi kreatif yang berbasis trading otomatis yang transaksi depositnya langsung ke broker dan lewat money changer resmi yang bekerja sama dengan broker dan tanpa ada selisih dari kurs harga dolar, hanya EA50. Berikan tepuk tangan. Yang lain deposit lewat perusahaan, yang lain deposit lewat money changer perusahaan atau leader, yang lain deposit lewat money changer yang milik perusahaan. Nah, jadi nggak ada yang langsung ke broker, sehingga efeknya adalah depositnya berbeda, WD-nya harganya beda. Deposit 15.000 ada, sekalipun kurs dolar berlaku hari ini 14.300, 700 dong perusahaan untung. Lalu pas pencairan kurs dolar 14.500, kita pencairan 13.000 ada, selisih dong 1.500. Ada juga pencairannya 10.000, selisih dong 4.500. EA50 hari ini Bapak Ibu putuskan deposit $1.000, 14.300 sekian misalnya. Kalau 14.000 sekian kurs dolar hari ini, 2 minggu, 3 minggu atau 4 minggu yang akan datang, Bapak Ibu melakukan penarikan karena ada kebutuhan. Berapa kurs dolar? Oh, 14.300. Itulah nilai pada saat Bapak Ibu melakukan pencairan. Ditentukan pada harga pasar dolar yang berlaku. Tidak ada potongan untuk perusahaan, tidak ada keuntungan yang diambil oleh perusahaan, tidak ada selisih yang diambil oleh leader, tidak ada uang Bapak Ibu deposit yang diterima leader, yang diterima perusahaan. Bapak Ibu hanya beli lisensi ke perusahaan, bisa langsung atau bisa lewat leader. Tapi deposit Bapak Ibu sama dengan Bapak Ibu deposit di bank. Langsung untuk bikin rekening Bapak Ibu harus serahkan KTP, upload KK. Tidak jelas akan ditolak verifikasi oleh Fintech karena syaratnya sangat ketat. Bapak Ibu sudah bikin satu email, habis itu bikin lagi akan ditolak karena satu nama hanya berhak satu akun broker di Fintech. Berikan tepuk tangan untuk Fintech. Yang kelima, potensi profitnya. Ini kita tunggu-tunggu. Potensi profitnya itu maksimal dan income-nya juga maksimal. Kita lihat. Ini adalah salah satu akun. Jadi Bapak Ibu kalau bergabung, beli lisensi, registrasi broker, lakukan deposit. Bapak Ibu akan punya akun kayak gini di HP. Saya punya contoh di sini di HP ya. Jadi punya akun, nanti bisa buka di HP. Begitu Bapak Ibu cek setiap jam ini profit atau loss, atau profit berapa, itu bisa dicek setiap jam. Dan akun ini Bapak Ibu punya password, tidak boleh dikasihkan ke orang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngecek, misalnya hari ini profit berapa, trading berapa kali, itu bisa dicek ya Bapak Ibu sekalian. Ini bukti salah satu akun yang dimiliki oleh Pak Fahmi. Ini dengan modal $2.900, deposit tanggal 4 Maret, lalu sampai tanggal 13 April menghasilkan profit $2.120, 70%. 1 bulan 13 hari, 1 bulan 8 hari. Dan saya punya deposit
2.400 sekarang sudah jadi 7.000. Nanti saya tunjukkan nanti cara. 4 bulan sudah jadi 7.100 dolar. Dari 2.600 US dollar, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah potensi profit yang bisa dihasilkan. Kita lihat report tradingnya setiap bulan. Bulan April 59,29%. Lalu bersih berapa? Tergantung. Kalau Bapak Ibu robotnya 100 dolar, maka 65% dari 59 dolar menjadi hak Bapak Ibu. 35% milik perusahaan. Kalau robot Bapak Ibu 250 dolar, hak Bapak Ibu nanti adalah 70% dari 59 dolar. Robot di atasnya lagi 500 dolar, hak Bapak Ibu 75% dari 59 dolar. Kalau Bapak Ibu robotnya 1.000 dolar, ini adalah pembagian profit share tertinggi 80-20. Maka 80% dari 59 itu menjadi haknya Bapak Ibu. 20% yang milik perusahaan. Jadi ini adalah profit kotor. Bulan April mampu tembus 59%, bulan Mei 49%, bulan Juni 41%. Dan saya mulai bergabung di akhir bulan Mei. Saya deposit tanggal 28 Mei dan tanggal 1 Juni. Jadi saya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan setengah jalan ya saya. Nah, karena saya mulai tanggal 28 Mei. Nah, lalu di bulan Juni ini saya masih ngalami 41%. Di bulan Juli 23%. Di bulan Agustus 15%. Bapak Ibu sekalian, pasar trading valuta asing dunia untuk bulan Juli, bulan Agustus adalah pasar yang buruk. Sistem lain di negara tetangga itu di bawah 10%. Di bulan Agustus kita masih bertahan di 15%. Jadi untuk sementara ini Bapak Ibu sekalian, klasemennya masih di EA50. Tingkat profit itu masih paling potensial. Lalu di bulan September kemarin, bulan Agustus, di samping pasar trading itu kurang bagus, karena ada penyesuaian regulasi dari broker, kita diminta bikin akun tambahan. Akhirnya PAM manager kita lebih dari 1 minggu fokus untuk membuat akun tambahan, sehingga sekarang kita sudah punya 3 akun PAM. PAM 1 equity-nya sekarang 17 juta US dollar. Dan PAM 2 equity-nya atau total deposit dari para mitra sudah mencapai 7 juta US dollar. Dan di PAM 3 equity-nya sudah mencapai 4,3 juta US dollar. Jadi kita sudah punya equity hampir 30 juta US dollar dalam waktu 7 bulan berjalan dengan 16.000 mitra yang sudah bergabung. Berikan tepuk tangan untuk dan saya bergabung di tanggal 28 Mei sampai hari ini member saya masuk di 3 besar. Sekalipun saya baru 3 bulan 4 bulan berjalan, lebih dulu teman-teman senior yang mulai dari bulan Februari, tapi member saya sudah 2.900 sekian, Bapak Ibu sekalian. Dengan total omset di grup saya ada 8 under saya yang aktif itu sudah kurang lebih 85 miliar. Berikan tepuk tangan untuk saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah saya sebutkan kapan dan berapa besar bonus saya 2 bulan ke depan. Tapi omset saya hari ini kurang lebih 85 miliar. Dari simulasi yang pernah saya buat, apabila omset saya 137 miliar dengan potensi profit kurang lebih 40% dalam 1 bulan, maka sekitar 68.000 bonus generasi yang bisa saya dapatkan. Kalau misalnya itu nanti profit 20%, berarti 34.000 potensi yang bisa didapatkan, kurang lebih 500 juta dengan omset 137 miliar. Omset saya sekarang sudah sekitar 85 miliar. Bisa dihitung. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara langkah menuju sukses, langkah menuju kaya, saya insya Allah 2 bulan 3 bulan ke depan minimal 5.000 dolar dalam 1 minggu. Karena sekarang sudah tembus 2.000 dolar. Apakah saya mulai dengan modal besar? No. Sama dengan Pak Hartoyo. Mana Pak Hartoyo tadi? Pak, kita lagi ada duit. Merapat ke rumah. Kita mainkan 100 dolar. Dengan strategi modal 3 juta, 8 bulan jadi orang kaya. Ini saya hitung sistemnya. Karena kita nggak ada kemampuan untuk bermain di angka besar, dan kita juga masih
kurang confident prospek para investor, maka pada saat itu kita main di angka kecil 3 jutaan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya memulai dari awal dengan lisensi robot $100 dan deposit $100. Tidak pakai bohong karena Allah menjadi saksi. Dengan modal 3 juta itu alhamdulillah sekarang sudah tembus bonus generasi atau bagi hasil dari mitra yang di bawah. Sebagian diambil oleh perusahaan, yang diambil perusahaan itu yang dibagikan ke bonus generasi 60%. Disitulah passive income bisa kita dapatkan sekalipun kita tidak besar modal Bapak Ibu sekalian. Nah jadi ini bukti profit ya. Dan mulai bulan September ada 3 PAM, dan PAM 1 kemarin profit 24%, dan PAM 2 37%, PAM 3 46%. Bapak Ibu sekalian, fasilitas PAM manager ada di broker. Dan fasilitas PAM yang ada di broker ini disahkan oleh lembaga pengawas broker, bukan punya EA. Sehingga Bapak Ibu sekalian, adanya profit, adanya loss itu tidak bisa dipermainkan. Itu murni dari transaksi trading di pasar internasional. Bukan kapasitas EA50 bisa intervensi pada broker dunia ya Bapak Ibu sekalian. Ini pilihan paket kita yang saya sebutkan tadi. Perbedaan paket menentukan perbedaan profit sharing yang 65 60 40, 65 35, 70 30, 7525 dan 8020 bagi hasilnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini juga menentukan perbedaan dalam mendapatkan bonus di saat kita menjalankan, yaitu bonus pasangan. Dan perbedaan paket membedakan berapa maksimal profit yang bisa kita cairkan atau modal yang bisa kita cairkan dalam satu hari ya. Karena dalam pencairan ada aturan. Tidak bisa sekaligus karena bisa mengganggu proses jalannya trading yang dilakukan oleh PAM manager ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada peringkat reward Bapak Ibu sekalian. Ini nanti detailnya bisa kita bahas. Ini yang saya sebut dengan bonus generasi. Jadi sekilas Bapak Ibu sekalian, EA50 ini memberikan ruang yang luar biasa. Bapak Ibu, prospek satu mitra di EA50 dapat misalnya deposit $10.000. $10.000 itu menghasilkan profit 30% misalnya dalam satu bulan. 300 ya. Robotnya kebetulan 6535 $100. Maka 190 sekian menjadi milik Bapak Ibu. Saya yang mengajak Bapak Ibu mendapatkan 15% dari $115. Berarti saya dapat kurang lebih $16. Itu makna bonus generasi. Yang pertama 15%. Karena saya ngajak langsung. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya punya mitra di Kediri, saya telepon, Surabaya. Kebetulan keturunan Chinese ya, sahabat lama saya, dia memang banyak duit. Saya tahu dia di sistem senior, sistem yang lain, dia simpan ada sekitar 7 miliar. Saya telepon, saya bilang dibagilah ke saya 3 jutanya. Kok dikit banget Pak Prabu? Ya, dicoba aja dulu. Ini saya lagi jalan bisnis ini. Ownernya orang Jakarta, bla bla bla, saya jelaskan. Dia ngecek brokernya, Vente. Oh luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak? Saya tawarkan dia deposit 3 juta. Besok pagi dia telepon saya. Kapan saya kaya? Kalau saya deposit 3 juta. Bapak punya banyak jaringan? Saya kan nggak punya katanya. Dia langsung deposit hari itu $36.000. Itu sponsor saya. Sekarang deposit dia sudah $110.000. Berarti sudah sekitar 1,7 M. Nah, jadi dia dari 36 dia tambah 20 menjadi 56. Sekarang total sudah sekitar 110 itu dari profit. Karena dia sudah 3 bulan ini berjalan. Jadi dia sudah untung 100%. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya di saat kita mengembangkan, kita duplikasikan deposit terkecil, ternyata banyak teman-teman itu yang punya banyak duit. Diam-diam nggak kelihatan. Bapak Ibu di sini kelihatan nggak punya miliaran, tapi begitu pulang diangkat itu kasur, ternyata luar biasa duit numpuk di bawah kasur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita ada bonus ini. Jadi makanya kalau kita yang punya duit, berdayakan modal.
Dalam rumus investasi 20% sampai 25% dari fresh money yang kita punya itu bisa kita investasikan. Bapak Ibu punya deposito 10M, tarik 2,5 miliar. Jangan tarik semua. Bapak Ibu punya duit 100 juta, depositkan 25 juta. Jangan depositkan semua. Bisnis investasi tidak boleh tamat. Itu rumus investasi. Itu yang diajarkan oleh para dukun-dukun sugih dunia. Iya, karena yang mengajarkan itu para konglomerat. Warren Buffett mengajarkan begitu. Bagaimana investasi yang aman? Pakar-pakar ekonomi dunia mengajarkan seperti itu. Jadi salah kalau Bapak Ibu punya uang 10 juta, punya sertifikat yang bisa digadaikan 100 juta, karena melihat keuntungan bisa 20%, ngitung, kalau pinjam bank hanya 2%. Jadi pulang gadaikan sertifikat supaya bisa deposit 100 juta. Itu langkah setan. Itu bukan cara bijak dan cara bisnis yang beriman. Bisnis itu Bapak Ibu sekalian sadari diri. Saya sadar saya nggak punya duit. Saya hanya mampunya 100 dolar. Ini yang saya depositkan. Tapi saya pengen kaya. Saya pengen 1.000 dolar seminggu. Saya pengen 10.000 dolar seminggu. Apa yang saya jual? Diri saya. Jual diri saya. Iya. Jual diri secara produktif. Saya bekerja. Saya berdayakan sistem. Saya berdayakan diri saya untuk bisa menghasilkan omset dan saya dapat bonus. Akhirnya saya bisa deposit lebih. Jadi kalau kita memang punya potensi modal yang cukup untuk punya penghasilan besar, berdayakan modal. Tapi jangan lebih dari 25% dari modal yang kita punya. Kalau kita punya uang 1 miliar, 250 kita depositkan, 20% saja, 50 juta. Duduk diam, tidur, dapat uang. Wajar karena Bapak Ibu punya uang, suruh banknya bekerja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya uang, pulang menggadaikan sertifikat, itu yang tidak boleh. Jamin tidak akan sukses. Jamin tidak akan sukses karena memaksakan keadaan, keluar dari makom pribadi. Akhirnya Bapak Ibu berusaha pengen menjadi ratu, padahal Bapak Ibu Petro bukan Semar. Nah, potensi risiko di trading forex. Kenapa? Harus bermain di 25% maksimal dari fresh money. Karena di trading forex ada potensi loss. Bagaimana PAM Manager EA50 mengantisipasi potensi loss supaya tidak besar? Maka PAM Manager kita Mr. Yayan melakukan strategi cut loss di bawah 3% atau maksimal 3%. Jadi apabila dia trading loss dia 3%, otomatis berhenti. Inilah kelebihan dari sistem trading otomatis. Lain kalau kita trading sendiri. Udah 3%, siapa tahu. Siapa tahu. Habis dia kan. Kalau di sini tidak. Sistem otomatis begitu kita klik cut loss 3%, otomatis dia akan berhenti. Kecuali kalau sistemnya error. Maka PAM Manager juga tetap perlu mengawasi. Mr. Yayan Sofyan dibantu 9 asisten mengawasi grafik atau layar monitor trading di 3 studio. Anak ajaib. Kenapa saya katakan anak ajaib? Dalam 7 bulan mampu menghasilkan 230%. Uang orang banyak dia tingkatkan. Padahal mereka dapat 20% dari profit. 230%, 20% berapa? 46%. 194% dinikmati para mitra. Bocah ajaib, berikan tepuk tangan. Nggak mudah trading menghasilkan profit. Kontrol ini luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, adanya cut loss ini adalah strategi untuk memperkecil potensi risiko. Yang kedua, potensi risiko margin call. Loss habis, tinggal 0. Itu margin call namanya. Bapak Ibu sekalian, trading itu ada leverage. Leverage itu adalah pinjaman sementara. Jadi misalnya di broker nih, leverage 1/300. Bapak Ibu deposit 1.000. Bapak Ibu pas trading itu bisa menggunakan dana kurang lebih 300 kali lipat. Tapi jangan salah, semakin besar pinjaman sementara, salah klik membawa lotnya untuk melakukan trading, dia loss satu posisi misalnya, habis dia. Kenapa?
memang satu lot itu nilainya besar. Jadi besarannya pinjaman sementara dari broker itu juga menjadi kelemahan kalau kita tidak ahli dalam melakukan trading. Ngertinya kita, wah ini paling baru 10% ini. Tapi lupa kalau lot kita itu leverage-nya tinggi. Asumsi kita 10%, nggak tahu sudah 14. Wes 14 orang ini kan gitu. Dan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Yang banyak mengalami margin call di trading adalah teman-teman yang tergiur, teman-teman yang dirayu oleh para marketing dengan modal 100 juta, ditunjukkan demonya. Oh ini profit terus. Nah begitu deposit 2 minggu habis selesai, manajernya hilang. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, trading itu resikonya begitu. Bagaimana cara mencegah margin call? Maka PAM manajer kita Mr. Yayan punya money management 50% dana equity. Itu dipakai untuk cadangan terjadinya transaksi pencairan dan dana cadangan equity perdagangan. Lah yang 50% yang dipakai trading, setiap kali trading itu hanya 10% sampai 15% yang dilakukan transaksi. Contoh, dengan equity kita 27 juta, setiap kali trading hanya kurang lebih 2,7 juta yang ditradingkan, atau maksimal 3,5. 15% kan? Nah 3,5 ini misalnya kalau terjadi loss trading 3%, maka faktanya lossnya 0,45. Atau misalnya tradingnya hanya 10% dari total equity, apabila terjadi loss 10% sama dengan loss 1% dari total modal kita. Itu yang pernah saya alami di bulan Juni. Loss 1% ternyata 0,1 karena hanya 10% yang ditradingkan dalam melakukan setiap transaksi. Jadi makanya Pak manajer kita begitu dia maksimal 3% dia sudah close. Nah jadi kita baru pernah ngalami 2 kali loss Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah cara mengantisipasi terjadinya margin call karena yang ditradingkan itu tidak semua setiap harinya. Jadi bagaimana cara kita secara pribadi memproteksi diri kita? Kalau tiap hari call loss terus 1%, besok 0,2, besok 0,3. Jangan bicara besar kecil. Yang kita lihat berarti robot ini udah nggak benar, udah tarik aja modal kita kan gitu loh sekalian. Jadi kontrol deposit ada di tangan kita murni karena akun itu milik kita. Potensi risiko yang ketiga adalah gagal bayar dari broker. Maka PAM manajer kita atau EA50 memilih broker yang sudah punya proteksi insurans dari APA Insurance yang khusus menghandle asuransi broker Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sampai broker gagal bayar, yang memproteksi, yang membackup adalah APA Insurance. Ini adalah insurans broker dunia yang ada di negara Kenya Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana strategi kita yang cerdas, strategi kita yang bijak dalam menerapkan ilmu investasi di EA50? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, pelajari dan pahami tentang perusahaan dan regulasinya. Saya jelaskan dari tadi itu karena supaya Bapak Ibu tidak perlu baca, sudah bisa paham. Karena kita bukan jual kucing dalam karung. Karena ini bukan money game Bapak Ibu sekalian. Ini bukan ponzi, ini legal, ini perusahaan yang legal, yang dijual juga jelas, tradingnya, brokernya jelas, bisa dilacak Bapak Ibu. Klik di Google, cari yang namanya Fintech PX, tersebar di semua sosial media, tersebar di semua media online dalam melakukan promo. Itu menunjukkan bahwa Fintech adalah broker yang resmi dan ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus paham, duit kita ditransfer ke mana? Ke perusahaan atau ke broker? Kalau ke broker sama dengan kita transfer ke bank. Kalau ke perusahaan ini akan ditampung. Nah, kita perlu gali lagi perusahaan ini. Perusahaan ini betul nggak depositnya ke broker sana? Nah, jadi kalau transfernya ke perusahaan, kita perlu tahapan dan beberapa langkah untuk memastikan dana kita aman, betul tidak masuk ke broker. Tetapi karena kita langsung transfer ke broker, kita nggak perlu berpikir, cukup dilihat, oh benar transfernya ke broker, kan seperti itu. Jadi sebelum kita memutuskan dalam sebuah bisnis, pelajari semua regulasinya, pahami potensi risiko, pahami kapasitas diri, kan begitu. Jangan paksakan diri. Yang kedua, skill. Ini adalah gunakan modal sesuai kemampuan Bapak Ibu sekalian. Tadi yang sudah saya sampaikan. Jangan paksakan diri keluar dari kapasitas personal kita.
Yang ketiga adalah lakukan pencairan profit secara berkala. Misalnya Bapak Ibu deposit $1.000, tiap minggu tarik profitnya, sisakan 1.000. Minggu depan tarik lagi, sisakan 1.000 sampai BIP. Begitu sudah 1.000 kita tarik, tinggal modal yang didepositkan. Itu terserah Bapak Ibu mau digulung dengan sistem auto kompon atau ditarik sebagian profitnya setiap minggu atau setiap bulan, itu silakan. Tetapi yang jelas di 3 bulan pertama Bapak Ibu bagaimana berjuang BIP dulu. Ini rumus investasi yang aman, jangan tamat. Jadi kalau 1.000 tarik dulu tiap minggu sampai profit itu sudah $1.000 yang kita tarik, maka tinggal 1.000 itu modal. Itu dibiarkan. Kenapa? Kita sudah narik keuntungan sama dengan modal kita. Ini adalah cara bijaknya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan langsung berhitung, ini tak biarkan 1.000 10 tahun. Untuk apa banyak duit nggak dinikmati? Untuk apa kaya dalam cerita, hidup sengsara, susah makan, susah tidur, karena berpikir sisuk masih pura, sisuk masih pura. Nah, coba kalau ditarik sebagian, aman tidurnya, tarik sebagian BIP, nyaman tidurnya, loss nggak apa-apa, itu tinggal profit. Ibaratnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di saat kita berpikir dunia, impikan dunia setinggi langit. Tapi begitu kita mau tidur, lupakan semua impian dunia supaya besok lusanya cepat terkabul. Jangan dibawa mimpi. Tiap hari boleh punya impian. Hari ini saya pengen 100 miliar tahun depan. Dah malam lupakan. Karena doa itu biasanya terwujud setelah kita lupa. Jadi jangan mau tidur 100 miliar, mikir, nggak akan tercapai. Karena kita sudah menzolimi diri kita dengan doktrin pada impian duniawi. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi rada kayak kiai saya. Yang ketiga adalah passion. Passion ini jalankan bisnisnya dengan baik dan benar. Tugas manusia hanya 3, ciptakan impian. Itu adalah doa. Tidur malam lupakan. Yang kedua, mulai pagi hari bergerak. Kalau yang suka trading, mulai malam hari melek, kan gitu. Bergerak, ini berproses, wajib. Yang ketiga, pantaskan diri. Salah satu memantaskan diri kita untuk kaya, untuk sukses sesuai dengan impian kita, lakukan bisnis dengan cara yang baik dan benar. Jangan bodohi orang, jangan bohongi orang, jangan kibuli orang, jangan bluffing kepada orang hanya mengarah pada omset. Benar atau tidak kita menjalankan bisnis, tetap itu hanya sebuah syarat dalam berproses. Padahal dengan cara yang benar kita bisa sukses. Untuk apa? Dengan cara yang tidak benar. Betul? Nah, sekalian, saya terbiasa bisnis, saya jelaskan apa adanya. Tidak mudah memang. Bisnis itu tidak ada yang mudah apabila hanya kita pikirkan. Bisnis itu akan mudah kalau kita lakukan, Bapak Ibu sekalian ya. Sebagai penutup, ini ada closing dari saya, yaitu kesimpulan tentang EA50. Yang pertama, potensi hasilkan profit 20-50%. Yang kedua, sistemnya auto kompon. Setelah modal kita BIP, setiap hari ada profit kita biarkan, maka itu akan menjadi modal yang diikutkan dalam trading. Maka itu yang disebut auto kompon otomatis. Yang ketiga, trading dengan kekuatan dana bersama, karena kita adalah dana gabungan dalam satu pump manager. Yang keempat, menggunakan top broker fintech terbaik 10 nomor 10 di dunia atau 10 besar di dunia dengan proteksi APA Insurance. Modal terjangkau, potensi meningkatkan pendapatan per kapita, deposit langsung ke broker dengan kurs normal, tradernya seorang pump manager yang profesional dan sertifikasi. Untuk investor ada potensi passive income. Semakin besar modal, semakin besar potensi income yang didapatkan. Artinya berbanding lurus antara modal dan income kalau kita ingin pasif. Untuk pelaku aktif ada sistem hybrid. Di sini ada sistem binary untuk sistem perhitungan robot dan generasi atau matahari untuk profit share-nya. Bapak Ibu sekalian, sistem sudah saya jelaskan, potensi risiko juga sudah saya jelaskan,
Potensi untung saya jelaskan, potensi sugih sudah saya jelaskan. Semua ada keputusan pada Bapak Ibu. Perbedaan waktu menentukan keputusan akan menentukan perbedaan hasil. Karena apa? Hari Senin EA50 trading. Setiap hari ada profit. Kalau profit 2%, kalau Bapak Ibu belum deposit, hari Senin Bapak Ibu sudah rugi 2%. Artinya Bapak Ibu sekalian, perbedaan momentum EA50 menentukan perbedaan hasil ya. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Berikan tepuk tangan. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu yang belum bergabung, saya ingin bertanya sebelum saya tutup. Yang belum bergabung? Separuh ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, satu lagi pertanyaan saya. Dari apa yang saya jelaskan tadi, mudah mudahan? Mudah. Oke. Setelah Bapak Ibu mudah, menurut Bapak Ibu menarik atau tidak? Menarik bisnisnya atau menarik sayanya? Bisnisnya. Kalau menarik bisnisnya, silahkan Bapak Ibu maju ke depan. Ingat, kan sudah mengatakan menarik, maju ke depan. Kita foto bersama. Ya. Dan untuk yang sudah bergabung juga sama, maju ke depan kita foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diinvestasikan. Dan saya serahkan waktu kembali kepada Bapak Agus Wardoyo selaku MC kita, selaku senior dan top leader kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.